Hai semuanya, kali ini aku bikin kueku pandan suci. Dicetak mini seperti ini lucu banget. Cocok untuk isian snack atau ide jualan. Untuk hasil kulit legit, lembut dan pulen, aku pakai bola deli tepung ketan dan bola deli tepung beras. Yang putih, lembut dan wangi alami. Pertama-tama buat isiannya dulu. Blender kacang hijau kupas yang sudah dikukus dengan santan. Kemudian tuang dalam wajan, tambahkan gula, garam, daun pandan dan sedikit minyak. Masak hingga kalis seperti ini. Kemudian timbang isiannya seberat 12 gram dan bulatkan seperti ini. Dan sekarang bikin adonan kulit. Campurkan bola deli tepung ketan, bola deli tepung beras, dan bola deli gula halus. Masukkan kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, air pandan suji dan santan. Kemudian aduk dan uleni sampai tercampur merata seperti ini. Kemudian ambil adonan kulit seberat 14 gram, lalu pipihkan dan beri isian kacang hijau. Nah, setelah diberi isian, cetak menggunakan cetakan daun seperti ini. Setelah dicetak, beri alas daun pisang yang sebelumnya sudah dioles dengan minyak. Kemudian dikukus selama kurang lebih 15 menit dan jangan lupa setiap 5 menit dibuka tutupnya. Setelah matang, oles permukaannya dengan minyak. Kemudian simpan di dalam wadah yang menarik dan siap disajikan. Selamat mencoba dan happy cooking. Hai semuanya, kali ini aku bikin onde-onde. Tapi kali ini isiannya aku menggunakan kacang merah. Rendam kacang merah dengan air panas kurang lebih 2-3 jam. Kemudian cuci dan bilas dan rebus sampai empuk seperti ini. Kemudian masukkan kacang merah dengan santan dan chopper hingga halus. Chopper Mitojiba CH100 juga bisa untuk menghaluskan bumbu, daging sampai es batu. Kemudian masak kacang merah yang sudah dihaluskan. Tambah dengan gula, daun pandan, dan sedikit garam. Kemudian masak dengan terus diaduk sampai teksturnya kalis seperti ini. Bulatkan isian kacang merah, ini aku timbang kurang lebih 16 gram. Nah sekarang bikin adonan kulitnya. Masukkan tepung ketan, gula halus, kentang, garam, dan baking powder. Masukkan santan hangat bertahap dan uleni. Ini aku tambahkan pasta pandan agar warnanya menarik. Kemudian beri adonan kulit dengan isian kacang merah. Kemudian bulatkan, celupkan ke dalam air dan baluri dengan wijen. Kemudian goreng onde-onde dengan minyak yang hangat dengan api sedang. Goreng hingga mengembang dan mengapung hingga kulit onde-ondenya kokoh. Nah, gampang kan bikinnya? Yuk bikin. Hai, dari ubi ungu dan labu kuning bisa jadi kue putu ayu yang secantik ini. Selain warnanya cantik, juga bikin teksturnya lebih lembut. Lanjut buat putu ayunya. Ini aku udah haluskan ubi ungu dan labu kuningnya. Oh ya, untuk resep lengkapnya bisa cek di caption. Mixer telur, gula, dan cake emulsifier sampai mengembang dan kental. Terus masukkan terigu, labu kuning, ubi ungu, dan santan. Kemudian mixer rata. Di sini aku tambahkan sedikit warna kuning dan pasta ube supaya warnanya lebih cantik, tapi ini opsional aja. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga dan siap diisi ke dalam cetakan. Oh ya, sebelumnya cetakannya dioles dengan minyak tipis-tipis dan diisi dengan kelapa parut ya bun. Nah kalau udah tinggal dikukus saja kurang lebih selama 15 menit. Nah ini hasil yang udah mateng, cantik banget ya bun warnanya. Hai semua, kali ini aku bikin kue pukis jajanan jadul yang selalu ngangenin. Yang paling favorit rasa keju sih, pasti auto ludes nggak pakai lama. Kejunya aku pakai keju Kaf serbaguna dari Melo. Nah ini nih yang bikin kue pukis jadi makin spesial. Kejunya mudah banget diparut, nggak perlu pakai tenaga dan hasil parutan lebih mengembang. Dan harganya cuma Rp10.000 aja. Nah sekarang lanjut buat pukisnya. Pertama-tama buat biangnya dulu. Campur semua bahan biang dan biarkan 15 menit sampai berbuih. Di sini aku ada santan yang sebelumnya sudah direbus dengan daun pandan. Tambahkan kental manis dan sedikit garam, aduk rata dan sisihkan. Dan sekarang lanjut kocok putih telur dan gula pasir hingga mengembang seperti ini. Kemudian masukkan terigu dan santan secara bergantian dengan terus dimixer dengan speed rendah hingga tercampur merata. Kemudian masukkan bahan biang, aduk rata, dan terakhir masukkan margarin. Mixer dengan speed rendah sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Kemudian diamkan adonan ini atau fermentasi selama 1-2 jam. Dan ini adonan pukisnya sudah mengembang, siap untuk dicetak. Panaskan cetakan pukis dengan api sedang cenderung kecil. Tuang adonan pukis ke dalam cetakan, beri potongan keju. Kemudian tutup. Setelah setengah matang, beri topping keju yang banyak atau sesuai selera kamu. Dan ini pukisnya udah matang, langsung dioles pakai margarin atau butter. Yuk cobain bikin. Hai bun, kata aku jajanan tradisional itu selalu ngangenin. Nah pas banget nih aku punya beras ketan dan pisang raja yang udah mateng. Nah aku jadi ngide bikin ketan pisang kukus. Kalau di tempatmu ini namanya apa ya? Bikin olahan ketan tuh sekarang nggak pakai ribet. Udah siapin ketan yang udah aku rendam 2 jam. Masukkan santan dan garam. Untuk pewarna alaminya ini aku pakai jus daun suji dan pandan ya bun. Nah kemudian tinggal dimasak aja. Ini aku pakai mode untuk memasak nasi. Dan sesekali perlu diaduk dan lihat bun, inner pan-nya bener-bener anti lengket ya. Waktu untuk membungkus ketan dan pisangnya. Cara membungkusnya bisa lihat seperti di video, dan jangan lupa daun pisangnya dipanaskan dulu supaya pas dilipat daun pisangnya lentur dan gak gampang sobek bu. Nah kalau udah dibungkus semua tinggal dikukus aja sampai mateng.